20.0156. Saya dari Prodi Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya dan apa itu kognitif dalam konteks psikologi lintas budaya. Dan sebelumnya, kenapa sih saya bisa tertarik mengambil topik budaya ataupun kognitif? Di sini teman-teman udah tahu belum apa itu yang dinamakan budaya dan apa itu yang dinamakan kognitif? Lalu apa kaitannya dengan psikologi lintas budaya? Seperti yang kita ketahui. Ngomong-ngomong soal budaya, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kata budaya. Apalagi di Indonesia itu banyak sekali budaya. Sebelumnya kalian itu udah tahu belum sih apa itu budaya? Budaya adalah adat istiadat atau sesuatu yang diturunkan yang sudah menjadi kebiasaan suatu penduduk atau suatu masyarakat atau bahkan suatu golongan tertentu yang sifatnya itu sukar untuk diubah dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kelintas budayaan sifat manusia. Kebudayaan itu mempengaruhi perilaku manusia loh. Mengatur bagaimana seharusnya manusia itu bisa berperilaku. Dan budaya juga menentukan pola perilaku seseorang. Perilaku yang dikaitkan dengan kelompok orang tertentu dan kondisi serta suasana di mana berbagai perilaku itu terjadi. Dan teman-teman, budaya juga dapat membantu menafsirkan, memahami, dan memprediksi perilaku orang lain. Perilaku orang itu tergantung pada kebudayaan di mana mereka dibesarkan. Selanjutnya itu ada budaya fondasi dari perilaku manusia. Kira-kira bagaimana ya kawan-kawan? Budaya juga sering diartikan sebagai perbedaan antara kelompok manusia, melakukan hal-hal berbeda dan juga merasakan dunia secara berbeda. Dan di sini saya akan menunjukkan berbagai macam keanekaragaman gambar dari budaya yang ada di Indonesia seperti pada gambar-gambar berikut. Tentu yang kalian tidak asing dari budaya kita adalah punya tarian dari setiap daerah. Tarian di setiap daerah itu melambangkan ciri khas dari daerah tersebut, seperti tari saman dari Aceh, tari jaipong, tari topeng, dan juga tari-tari lainnya yang ada di Indonesia ini. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh dari budaya, khususnya budaya di Indonesia dulu ya teman-teman. Contoh dari budaya itu yang pertama itu ada makanan. Makanan dari setiap daerah itu mungkin berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Dan yang kedua itu ada yang namanya adat istiadat. Dan yang ketiga itu ada yang namanya upacara atau tradisi dari suatu daerah tertentu. Selanjutnya tidak lagi lupa dengan yang namanya musik. Mungkin kalian itu sudah tidak asing dari setiap daerah yang memiliki musik, memiliki ciri khas tertentu seperti musik khas Jawa Tengah ataupun musik khas Jawa Barat, bahkan musik-musik dari daerah lainnya. Dan contoh budaya yang tidak sangatlah asing atau menjadi faktor utama itu adalah bahasa. Setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Ya, yang selanjutnya itu ada kognisi. Sebelumnya teman-teman itu tahu gak sih apa itu kognisi? Kognisi adalah pemahaman atau pengetahuan bagaimana cara kita menyimpulkan sesuatu terhadap suatu kejadian atau terhadap suatu sudut pandang berdasarkan apa yang kita pahami, berdasarkan apa yang kita pikirkan.
Budaya dan kognisi atau kognitif adalah sebuah sistem informasi yang memiliki makna khusus yang kemudian dipakai secara bersama-sama dan juga diwariskan secara turun-temurun. Dari mana sih asalnya? Secara sederhana, kebudayaan merupakan hasil cipta serta akal budi manusia untuk memperbaiki, mempermudah, serta meningkatkan kualitas hidup. Dan kognitif atau kognisi juga merupakan keseluruhan kemampuan otak dalam menerima, menyimpan, dan juga mengingat kembali. Maka dari itu, erat kaitannya budaya dengan kognisi, karena budaya itu berasal dari kognisi atau pemikiran. Ya, selanjutnya itu ada jenis atau proses dari kognisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu bisa meliputi berpikir, dan yang kedua itu dapat mengingat, dan yang ketiga itu mengetahui, yang keempat itu menilai, serta dapat memecahkan yang namanya masalah. Menjelaskan contoh dari kognisi. Yang pertama itu ada pemrosesan visual, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi orang-orang atau hal-hal yang ada di sekeliling kita. Yang kedua itu ada pengambilan memori. Ini mengacu pada mengingat atau kejadian sesuatu hal yang pernah kita alami. Dan yang ketiga itu ada pemahaman bahasa, mengerti kata-kata antar sesama bahasa. Ada pemahaman bahasa di mana kita mengerti kata-kata maupun lisan dengan tujuan mengerti apa itu makna dan maksud dari tujuannya. Kemudian itu ada yang namanya pemecahan masalah. Bagaimana cara kita memecahkan masalah dengan kognisi kita, dengan pemikiran kita. Selanjutnya itu ada penalaran logis, yaitu memerlukan penarikan kesimpulan dari beberapa fakta yang kita tangkap dari kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya itu ada persepsi, yaitu menafsirkan informasi atau sudut pandang kita terhadap sesuatu berdasarkan pemikiran kita. Yang selanjutnya itu ada berpikir kritis. Itu maksudnya adalah bagaimana kita menganalisis dari setiap sudut pandang seseorang yang berbeda-beda. Dan kemudian selanjutnya itu ada kognisi sosial. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sosial kita berdasarkan pemahaman kita. Dan yang terakhir itu ada empati. Bagaimana kita melibatkan pemahaman dan juga berbagi perasaan terhadap orang lain yang ada sekeliling kita berdasarkan pemahaman diri kita sendiri. Ya, selanjutnya itu ada empati. Bagaimana kita memiliki empati dan memiliki perasaan terhadap seseorang, terutama seseorang berbeda dengan kita ya, berbeda budaya, berbeda pemikiran, kita pun harus memiliki empati kepada hal tersebut. Identitas sosial. Budaya juga mempengaruhi pembentukan identitas sosial pada diri seseorang. Misalnya orang Amerika bangga menyebut dirinya orang Amerika, seperti I am American. Di Indonesia sendiri, identitas sosial ini diungkap dalam bentuk Sumpah Pemuda. Identitas sosial juga dapat terlihat dari jawaban orang Indonesia saat dirinya ditanya mengenai dari mana asal daerahnya. Biasanya kita tidak akan puas dengan hanya menjawab asal tempat tinggal. Jawaban akan ditambah dengan asal suku, terkadang sampai menyebutkan nama dari kampung tersebut. Anggota kelompok budaya dengan lingkungannya. Bagaimana sih cara orang berperilaku dalam sosialnya atau berdasarkan budayanya? Ada perilaku yang menyatakan emosi atau menyatakan perasaan, mungkin dengan cara marah-marah atau suara yang lantang yang menurut mereka adalah hal yang wajar. Atendensi emosi dipengaruhi oleh jenis kejadian tertentu. Budayaan juga mempengaruhi manusia dalam berinteraksi atau mengungkapkan perasaannya dengan sesama manusia lainnya. Bagaimana ia memiliki kebiasaan dalam komunikasi nonverbal dengan cara menanggapi seseorang dengan cara yang berbeda.
Kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia dalam berpikir dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kebiasaan manusia dalam berkomunikasi menjadi salah satu hal yang mudah terlihat dari kehidupan modern saat ini. Perilaku sosial sekarang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara yang berbeda-beda, secara langsung berhubungan atau dihubungkan dengan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kaitannya sosial, budaya, dan juga kognitif dari masing-masing tiga hal tersebut. Dari budaya sendiri, tentu Indonesia memiliki beraneka ragam budaya yang sangat banyak, yang banyak kita jumpai di masing-masing setiap daerah. Dan itu balik lagi terhadap kognitif. Kognitif adalah pemikiran kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengikuti budaya tersebut, dan bagaimana caranya kita menghargai antar perbedaan budaya yang berbeda-beda yang berada di Indonesia ini. Kognitif atau cara berpikir itu mempengaruhi sosial, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita jumpai yang menjadi kebiasaan kita, bisa disebut dengan budaya kita. Keadaan sosial juga mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang suatu hal, bagaimana cara kita memandang perbedaan antar budaya tersebut. Pengaruh budaya dalam proses kategorisasi oleh kognitif manusia. Salah satu proses dasar kognisi adalah bagaimana orang melakukan kategorisasi. Dengan budaya memberi pengaruh pada perbedaan pada proses kategorisasi dan juga pada perilaku sosial. Dan juga kebudayaan dengan berbagai macam ragamnya masing-masing akan membentuk, memperkuat, sekaligus merubah sikap dan juga perilaku, baik secara individu maupun secara kelompok sosial yang berada di lingkungan kebudayaan yang bersangkutan. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Soledad.